Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita hari ini akan mengadakan coaching supervisi di mana kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah wawancara pra observasi, nanti dilakukan observasi di kelas, melihat kegiatan pelajaran, terus dilanjutkan coaching supervisi pasca observasi. Baik Bu, sebelumnya saya ingin mengetahui untuk kelas yang digunakan kelas yang mana? Nanti saya menggunakan kelas 10 kelas 1. Waktunya? Waktunya 2 kali 45 menit. Materi yang akan diajarkan? Untuk hari ini saya akan mengajarkan tentang stokiometri dan konsep mol. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Jadi untuk tujuannya nanti murid dapat menganalisis korelasi antara konsep mol dengan koefisien persamaan reaksi dan dapat menerapkan dalam perhitungan kimia. Dua ya. Sedangkan bagian-bagian atau hal yang penting atau hal yang diutamakan dalam kegiatan pelajaran ini apa yang akan diraih? Jadi nanti yang saya harapkan nanti yang pertama anak bisa menguasai tentang persamaan reaksi. Jadi itu merupakan materi yang agak dianggap sulit oleh anak-anak dalam penggunaan reaksi. Yang kedua, dari persamaan reaksi itu nanti akan kita hubungkan dengan hukum dasar kimia, terutama hukum Avogadro dan Weierstrass, sehingga nanti bisa menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi yang akan dimaksimalkan pada pelajarannya adalah bagaimana murid bisa melakukan persamaan reaksi. Iya betul. Yang kedua, perhitungan anak murid bisa melakukan perhitungan kimia. Terus strategi yang Ibu akan lakukan dalam pembelajaran nanti untuk mewujudkan apa yang diinginkan sama reaksi dan untuk perhitungan. Jadi untuk strateginya berdasarkan dari hasil nilai proses kemarin yang kita lakukan dari materi sebelumnya, nanti anak-anak akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian nanti saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, jadi dari diferensiasi proses juga. Kemudian di situ anak akan saya beri kebebasan untuk mencari literasi dulu dari berbagai sumber. Untuk dari yang pertama itu bisa dari buku paket yang sudah ada, kemudian bisa juga mencari dari internet. Untuk hari ini anak-anak saya berikan kebebasan untuk menggunakan smartphone masing-masing. Kemudian nanti di dalam kelompok anak saya berikan untuk berdiskusi, kesempatan untuk berdiskusi bersama temannya untuk menyelesaikan soal. Kemudian setelah itu anak-anak presentasi ke depan berdasarkan kelompok masing-masing. Sedangkan kelompok yang lain nanti akan memberikan tanggapan kepada kelompok yang masing-masing. Mungkin seperti itu. Ini bagus sekali, strateginya ini banyak sekali. Ada 4 strategi yang saya rangkum. Yang pertama, untuk mencapai yang diinginkan dari pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama nanti ada diferensiasi proses dengan mengelompokkan anak berdasarkan kesiapan belajar. Yang kedua nanti ada diferensiasi konten dengan murid diperbolehkan mencari literasi dari internet, dari buku dan segala macamnya, terserah anak yang itu. Terus nanti berikutnya murid juga diberi kesempatan diskusi untuk menyelesaikan masalah. Terakhir nanti anak akan melakukan presentasi dan ada tanya jawab. Baik, ini bagus sekali, semoga nanti terlaksana semua. Yang terakhir, harapan Ibu dari adanya supervisi ini apa? Jadi dari adanya supervisi yang pertama itu untuk pengembangan diri saya nih Kak. Dengan adanya pengamatan ada peningkatan dalam diri saya, sehingga ada masukan saran buat saya untuk kedepannya bisa menjadi pengajar dan pendidik yang lebih mengurus. Ini harapan kita semua sebagai pendidik. Saya juga punya harapan yang sama untuk selalu mengembangkan diri. Terima kasih Bu, semoga pelaksanaan pembelajaran ini bisa dengan baik sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang mau ditekankan, ini bisa terlaksana seperti saya harapkan. Tuhan
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada bekerja hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kimia hari ini, kita berdoa dulu. Semua kita membaca basmalah dulu. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran untuk pagi hari ini diberikan lancar. Amin. Anak-anak hari ini yang tidak masuk siapa ya? Kenapa? Sakit. Semoga kita doakan semoga dengan cepat ini bisa menjadi Amin. anak-anak pada pagi hari ini nanti kita akan memulai pembelajaran tentang stoikiometri dan konsep mol. Tapi sebelumnya ibu akan mereview kembali pembelajaran yang kemarin. Kamu masih mengingat yang pertama tentang persamaan reaksi? Pada waktu kita mempelajari persamaan reaksi, kira-kira kemarin yang dipentingkan itu apa ya? Ada dua angka. Kita belum. Oh, dalam persamaan reaksi itu ada dua angka yang dipentingkan. Yang pertama ada harga koefisien. Good. Yang kedua indeks. Kalau koefisien itu yang gimana? Angka yang ada di depan suatu atom atau molekul. Di mana koefisien ini menunjukkan apa? Jumlah atom yang ada di belakangnya. Kalau indeks hanya menunjukkan angka yang ada di depannya. Oke, terus hasilnya. Kalau kemarin hubungan antara mol dengan massa apa? Dihubungkan dengan apa? AN atau MM. AN berlaku untuk atom. Kalau MM untuk molekul. Kalau polymer dengan mol hubungannya dengan 22,4. Kalau dengan jumlah partikel? Oke, karena 2 kali 10,23 luar biasa. Ternyata IPA 1 hebatnya. Oke, untuk semangat dari ini kita seperti biasa yel-yel dulu. SMA sudah? Yes. Sebelum IPA 1? Hebat. Kimia? Mantap. Ikut, kita mau tenang dulu. Ya, karena untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang stoikiometri, ada khususnya di sini tentang konsep mol. Kemudian untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis konsep mol yang dikorelasikan dengan koefisien persamaan reaksi dan dapat menetapkan dalam perhitungan kimia. Jadi nanti semua perhitungan kimia, baik kita nanti akan menghitung massa atau akan menghitung volume dalam keadaan standar maupun tidak standar, kemudian dalam jumlah partikel itu hubungannya nanti dengan konsep mol. Dan dikatakan kalau di dalam kimia biasanya dikenal dengan nama stoikiometri. Anak-anak nanti yang di sini yang akan kita pelajari semacam ini. Jadi kalau misalkan kita akan mereaksikan antara molekul hidrogen dengan molekul oksigen membentuk molekul air. Kalau air sudah tahu semuanya. Rumusnya apa? H2. Oke, jadi di situ kalau ada 2H2 plus O2 nanti akan menjadi 2H2. Oke, ditanya kira-kira reaksi ini secara tidak? Secara tidak. Coba dicek. Jumlah H di luar sini ada berapa? Jumlah H di luar sini ada 5. Kalau ngitung jumlah atom itu apa? Dikali apa tuh? Koefisien kali indeks. Koefisiennya berapa? 2. Indeksnya berapa? 2. Sehingga jumlah atom hanya ada 4. Di luar kanan? Di luar kanan koefisien H2O berapa? 2. Indeks H berapa? 2. Berarti
Berarti sudah sekarang belum? Sudah. Nanti yang akan kita bahas di sini bagaimana kita mencari mol suatu zat, kemudian dihubungkan dengan koefisien reaksinya. Setelah dari koefisiennya nanti kita hitung perhitungan kimianya atau nanti lebih spesifik pada harga volumenya. Nah, untuk lebih memperjelas untuk hari ini kita akan dari hasil tes kemarin Ibu sudah membuatkan kelompoknya. Nanti bisa bergabung satu dengan yang lainnya. Kemudian kita nanti kalian bisa dari interaksi, bisa dari handphone boleh, dari buku paket boleh, dari internet boleh. Monggo silahkan saat ini untuk bisa membagi kelompok. Ini tiap kelompok sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan nanti kamu mencari interaksi dulu bisa dari HP ya. Kemudian buku paketnya juga bisa dipersiapkan, bisa juga nanti dicari dalam literasi lain punya lembar kerja nanti bisa dicari dari situ. Kemudian yang dicari apa? Yang pertama tadi tentang konsep mol dan persamaan reaksi, konsep mol, persamaan reaksi dan hitungan kimia. Itu yang kamu cari. Silakan browsing boleh. Berikutnya nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan soal. Soalnya hanya satu aja. Biasa kan kasih soal sedikit, ya. Tapi sederhana biasa seperti itu. Silakan nanti didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Setelah didiskusikan, kamu tulis dan salah satu nanti bisa mempresentasikan ke depan, bisa menulis ke depan. Enaknya yang maju hanya perwakilan aja atau semua kelompok? Perwakilan aja. Yang mau maju silakan. Perwakilan. Tapi dengan catatan ketika temannya maju ke depan, satu, yang lain ketika ada pertanyaan dari temannya nanti bisa membantu menjawab. Paham? Jadi ketika satu kelompok presentasi ke depan, kelompok yang lain nanti bisa menanggapi atau memberikan saran, mengajukan pertanyaan. Jelas? Ya. Untuk waktu diskusi saya kasih waktu 10 menit aja karena hanya satu soal saya rasa cukup. Kemudian nanti waktu presentasinya satu kelompok saya kasih waktu 5 menit. Seperti biasa kalian punya biaya untuk masing-masing kelompok. Ketika nanti jawaban sudah diberikan, semua temannya sudah memberikan tanggapan, tidak ada pertanyaan lagi. Nanti ada biaya merayakan pemberhentian kalian. Oke? Ya, siap ya? Silakan untuk kelompok 2, kelompok 1, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4 saja, kemudian kelompok 5, kelompok 6. Ya, silakan dicermati dulu soal dari Ibu, dibahas dalam satu kelompok, kemudian bisa mencari literasi dari HP atau dari sumber lain. Ya, siap ya? Ketika ada kesulitan, belum siap masuk di kelompok mana. Silakan sekarang dicermati dulu, kamu bahas di semua anggota kelompok. Jadi koefisien itu yang mengatakan bahwa mol itu hubungannya dengan koefisien, hubungannya dengan hubungan kimia. Setelah kita bisa mengenali molnya, kita langsung bisa mengenal koefisien. Kalau ditanya molnya berapa, sehingga satu molnya di sini koefisiennya 2 ya, molnya 2 berlaku ya. Itu perbandingan dalam suhu dan tekanan dasar. Jadinya 6 dan 6. Jadi adalah di sini hanya 2. Sama kasih
2O. Persamaan ini sudah setara, bisa dilihat dari atom C di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga ada 1. Atom H pada ruas kiri terdapat 4, pada ruas kanan juga terdapat 4. Hasil kali koefisiennya 2 dikali indeks H 2 sama dengan 4. Kemudian atom O di ruas kiri jumlahnya ada 4. Koefisien 2 dikali indeks dari atom O ada 2 menjadi 4. Di ruas kanan pada bagian CO2 O-nya terdapat 2. Dan selanjutnya pada 2H2O karena koefisien dari H2O adalah 2, maka jumlah atom O terdapat 2. Yang kedua, perbandingan volume gas metana dengan oksigen. Koefisien dari CH4 adalah 1, maka volume pada gas metana adalah 1 liter. Pada O koefisiennya terdapat 2, sehingga jumlah volumenya ada 2 menjadi CO2. Atom C memiliki koefisiennya 1, sehingga volumenya 1 liter menjadi plus 2H2O. Jumlah atom O dari H2O dilihat dari koefisiennya ada 2. Hukum yang menjelaskan tentang jawaban saya adalah hukum Gay-Lussac, di mana volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Bisa dilihat dari perbandingan ini. C. Mengapa gas asetilena digunakan sebagai gas pengisi balon? Jawabannya karena gas asetilena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara, tidak beracun dan tidak berasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebagai penghitungan kimia. Yang kedua, jumlah suatu zat dapat menentukan perbandingan koefisien dari suatu zat dalam reaksi kimia, sehingga dapat digunakan untuk perhitungan kimia. Itu tadi ya, koefisiennya tahu, kolomnya tahu, volumenya akan bisa dicari. Terus sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup paham? Ya, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya dipersiapkan untuk ulangan. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sekian, itu aja dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur. Siang Pak Yandri. Terima kasih waktunya untuk pada siang ini kita akan melakukan coaching pasca observasi pembelajaran. Coaching ini dilakukan setelah pembelajaran dari Nur yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 16 Mei 2023 di kelas 10 MIPA 1. Kita mulai tanya-tanya untuk coaching observasinya. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kemarin ada supervisi melakukan pembelajaran terus ditemui supervisi, bagaimana perasaan? Ya, untuk saya perasaan saya senang karena dengan adanya supervisi ini berarti nanti ada masukan pembelajaran ke saya pertama sebagai guru untuk perbaikan saya ke depannya, nanti mungkin masukan dari Pak Hasan, kemudian pengembangan saya juga terhadap anak-anak. Jadi kalau saya lebih senang dapat saran atau masukan dari Bapak. Senang ya dia? Senang.
seperti itu. Suka. Karena untuk pengembangan ke depannya juga dia lebih baik. Baik, kita teruskan dulu. Pastinya tujuan coaching supervisi yang kita bicarakan di awal. Ya, untuk pengembangan diri, kemudian kebaikan saya juga selaku guru ke depannya biar lebih baik juga untuk memberikan pelayanan terhadap muridnya. Iya, betul Bu. Nah, coaching supervisi untuk memperbaiki besok suatu saat nanti saya jangan di coaching dulu. Kita sama-sama untuk berbagi, untuk saling berbagi. Jadi kita lihat dulu, bukan apakah tujuan pembelajaran dari yang juga dicantumkan dalam OPP itu adanya murid itu bisa melakukan sama reaksi dan juga perlindungan kimia itu sudah tercapai. Jadi yang jadi tujuan pembelajaran saya itu mengkorelasikan antara konsep mol dengan yang persamaan reaksi dan hitungan kimia. Kalau untuk konsep mol dengan hitungan kimia itu masih ada kendala. Jadi anak-anak untuk masuk di konsep ini masih ada beberapa yang merasa kesulitan. Tapi kalau untuk yang berhubungan dengan persamaan reaksi, saya lihat tadi pada waktu pembelajaran anak-anak sudah bisa, bahkan untuk persamaan yang agak rumit pun anak-anak sudah bisa menguasai dengan. Cuma nanti mungkin perbedaannya dalam menerapkan hubungan antara konsep dengan hitungan. Iya. Jadi secara umum tujuan pembelajaran untuk yang sama reaksinya sudah tercapai, sedangkan yang kebutuhan kimianya masih perlu peningkatan. Dengan tujuan yang sudah tadi diutarakan, apakah pembelajaran yang kemarin dilakukan itu sudah sesuai dengan harapan Bu? Apakah di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi? Saya katakan sudah mencapai ekspektasi saya. Mungkin dengan nanti kedepannya saya perlu perbaikan sedikit, ada pendampingan untuk anak-anak yang masih belum menguasai dari materi itu. Kemudian untuk yang hitungan mungkin saya masih memerlukan sedikit waktu tambahan harus diperbolehkan oleh nanti dari pihak sekolah untuk memberikan materi tambahan ke anak-anak karena waktunya sudah mepet berhubungan dengan adanya Berarti secara umum saya simpulkan harapannya sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan Berarti saya untuk menegaskan kembali sesuai dengan target utama pembelajaran yang pernah kita lakukan waktu observasi kemarin. Yang pertama, apakah murid yang dilakukan pembelajaran kemarin dari kelas 1 itu sudah bisa melakukan sama reaksi itu? Untuk sebelum kelas 1, alhamdulillah persamaan reaksi lancar. Apakah di dalam tujuan yang sama reaksi itu ada kekurangannya untuk itu apakah masih ada? Iya, sedikit untuk kekurangannya mungkin karena itu untuk penyebaran reaksi dan metode yang lebih kompleks gitu ya, untuk rumus-rumus kimia yang lebih kompleks itu memang anak-anak agak susah karena untuk menghafalkan dari nama kimianya kemudian ke rumusnya pun mereka masih kurang menguasai. Tapi kalau secara umum dari tujuan awal itu sebenarnya sudah terpenuhi. Jadi yang tujuan target pertama program sama dasar umum sudah terpenuhi, hanya perlu peningkatan ketika terjadi persamaan kompleks. Iya, ya kompleks itu. Ibu ini sudah bagus. Kita lanjutkan untuk yang target kedua. Target kedua adalah murid bisa melakukan perhitungan kimia. Menurut Ibu yang sudah terpenuhi yang mana perhitungan kimia? Kalau untuk perhitungan konseptual itu karena lebih sederhana, anak-anak sudah bisa menghitung dari misalkan ketahuan massa, kemol, dari volume, kemol itu mereka sudah saya rasa sudah menguasai. Hanya ketika dikorelasikan antara konsep mol, kemudian lanjut ke persamaan reaksi, kemudian dihubungkan dengan hitungan, mereka mungkin masih ada kesulitan, terutama ketika kita hubungkan dengan sehari-hari karena untuk pembelajaran kimia itu kan arahannya nanti kan anak-anak bisa menghitung yang berhubungan dengan keseharian. Misalkan aja untuk penghitungan kadar obat, terus untuk misalkan kadar rokok kan arahannya kita ke sana untuk pembelajaran kimia itu mereka bisa ada kesulitan. Jadi secara umum kita sebutkan untuk yang target utama yang kesamaan perhitungan kimia itu bisa. Tapi untuk yang menggabungkan
atau mengkorelasikan dengan dinamo dan implementasi di lapangan itu yang masih belum perlu ditingkatkan lagi. Perlu awal gitu. Nah, terus menurut Ibu untuk rencana tidak lanjutnya, lanjut dari target utama tadi? Karena yang tadi untuk yang bersama reaksi mungkin nanti hanya tambahin latihan soal aja. Karena kita sudah ada RSD, nanti saya berikan banyak latihan melalui RSD aja sehingga anak di rumah bisa latihan secara mandiri. Kemudian kalau untuk hitungan kimia, nanti saya merencanakan untuk memberikan tambahan pelajaran di luar jam pelajaran. Baik Bu, berarti karena tadi mau meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan target utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang utama tadi adalah untuk sama reaksinya drill soal gitu ya, melalui register kita, melalui register sekolah kita, dan sedangkan untuk keterangannya perlu waktu tambahan sesuai nanti ini tetap harus kita nanti mencoba ke sekolah gitu, dan nanti waktunya seperti apa diperlukan tujuan. Selama pembelajaran kemarin, apakah Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi? Iya, sudah melakukan. Jadi saya mengambil dua nih, ada diferensiasi proses. Itu saya lihat dari pembuatan kelompok anak-anak berdasarkan dari kesiapan belajar mereka. Sebelumnya memang saya melakukan dari tes dulu, kemudian dari hasil tesnya saya kelompokkan berdasarkan kesiapan mereka. Kemudian yang kedua itu adalah diferensiasi konten. Jadi saya memberikan kebebasan anak-anak untuk mencari sumber belajar bisa melalui internet, terutama anak-anak sekarang sudah menggunakan smartphone semuanya, jadi bisa browsing juga. Kemudian bisa dari modul pembelajaran dan juga dari buku literasi. Jadi adanya dua diferensiasi ya, diferensiasi proses. Jadi adanya pendampingan kelompok melalui kesiapan belajar, kesiapan hasil belajar kemarin, dan juga konten melalui media pembelajaran yang beragam. Wah, ini sudah diferensiasi. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang pengembangan gitu. Karena sesuai dengan rencana tidak lanjut yang tadi sudah katakan, untuk yang pertama, pengembangan yang pertama adalah pengembangan untuk peningkatan sama reaksi. Saya tujuannya apa? Tujuan yang tidak diraih atau targetnya? Ya, jadi kalau nanti anak-anak itu semakin mereka menguasai tentang persamaan reaksi, arahannya nanti hitungan kimianya akan lebih mudah. Tapi kalau di sini persamaan reaksi mereka sudah nggak bisa dulu, pasti hitungan kimia sulit. Itu hubungannya korelasinya di situ. Tapi kalau untuk yang hitungan kimia itu yang memang namanya hitungannya itu memang basicnya itu sebenarnya lebih ke arah matematikanya. Jadi biasanya kalau anak matematikanya udah bagus itu nanti untuk ke arah penghitungan kimia itu akan lebih mudah. Ya jelas mereka menguasai konsepnya dulu, masuk di persamaan reaksi, nanti hitungan kimia pasti lancar akan lebih mudah. Tapi basicnya itu ya sebenarnya di hitungan itu kan kelemahan anak-anak itu biasanya pada Jadi untuk yang tadi yang pertama meningkatkan kemampuan tentang reaksi kimia, tujuannya adalah supaya anak bisa dari dasar dulu ya, dasar samaan reaksi kimia, reaksi-reaksi yang kompleks jadi biar bisa dulu. Ya Bu, ya kita lanjutkan. Menurut Ibu ukurannya atau ukuran atau variabel atau ukuran atau hal yang bisa dilihat keberhasilan ketika melakukan pengembangan dalam penyetaraan reaksi, kemampuan dalam penyetaraan reaksi yang bisa terukur. Dan bisa terukur kalau saat ini saya nilai itu kalau dulu mungkin nilai itu jadi target ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau sekarang itu saya bukan ke arah nilai lah. Jadi ketika mungkin ada soal kemudian anak bisa menyelesaikan dengan baik, terutama pada problem solving menyelesaikan suatu masalah, saya anggap itu sudah suatu progresi. Tapi kalau misalkan kita patokannya pada tes mereka bisa, itu kalau buat saya itu bukan hasil akhir, tapi prosesnya. Saya lebih mengerti pada proses anak. Jadi ukurannya menurut itu adalah bagaimana anak itu bisa problem solvingnya untuk bisa menyelesaikan soal-soal. Yang kita lakukan lagi, tentu saja dalam mencapai tujuan ini itu tidak bisa sendiri.
Berarti mungkin ada yang bisa mendukung atau bisa memotivasi, kira-kira siapa yang bisa membantu? Yang pasti yang pertama dari anak itu nomor satu, karena buat saya keberhasilan seorang guru itu pasti bukan anaknya dulu. Yang kedua tentu aja teman sejawat kami di sini ada 2 gurunya, bisa koordinasi untuk MDM dari sekolah kita. Yang kedua mungkin dari pihak kurikulum juga bisa mendukung, kemudian dari sekolah juga dari sarana prasarana yang ada itu juga sangat mendukung untuk keberhasilan pembelajaran. Jadi Bu tadi kalau tidak salah mengatakan bahwa pelaksanaannya untuk meningkatkannya dengan mengulang drill ya, membuat soal-soal itu di SD. Kira-kira waktu yang kira-kira waktu itu melakukan itu kan mengulang soal-soal atau drill soal-soal untuk sama versi. Karena itu dilakukan di luar pembelajaran dan SD kan bisa mereka pakai di luar sekolah. Dalam waktu dekat ini kami sudah melakukan untuk memberikan soal-soal latihan ke anak. Selain itu biasanya saya juga ketika membuka diri terhadap anak-anak, ketika memang mereka sulit untuk mengerjakan itu saya selalu membuka diri, boleh lewat WA juga nggak masalah ketika mereka kesulitan belajar di rumah. Jadi saya terbuka buat anak-anak ketika menanyakan soal atau apa. Ini berarti ya terbuka dan segera dilakukan Bu ya? Iya. Karena dalam waktu dekat ya, kalau arahannya untuk penguasaan di mana ini bisa tanpa dengan fasilitas dari sekolah yang tadi disebutkan pendukungnya ada SD, ada sekolah, ada juga ada chat langsung. Kalau pakai SD kurang marem bisa pasti chat langsung gitu atau main sangat terbuka untuk siswa dan murid. Kedua, pengembangan kedua adalah bagaimana peningkatan kemampuan dalam perhitungan kimia. Kira-kira tujuan yang akan dicapai murid seperti apa dalam perhitungan kimia? Jadi tujuan yang saya harapkan anak-anak itu nanti bisa memberikan perhitungan atau menghitung dari korelasi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kan arahannya ke depan, misalkan anak mau katakanlah fisiknya orang tua mereka itu mungkin dari pertanian, anak-anak bisa mengkomposisikan atau langsung membuat pupuk buatan atau apa. Jadi dari hitungan itu mereka bisa menentukan komposisi yang tepat seperti itu. Jadi bukan hanya dalam perhitungan soal saat ini selesai, tapi arah saya lebih ke depan. Jadi kan untuk materi kimia itu lebih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Intinya seperti itu. Ketika dasarnya mereka bisa. Karena kalau perhitungan komposisi itu kan harus tepat Pak. Kalau nggak tepat nanti pupuknya bukan yang menyuburkan tapi malah menghancurkan. Terus contoh lain misalkan mereka membuat obat-obatan, nanti mungkin ada anak yang berminat ke farmasi. Jangan sampai ketika mereka meracik obat justru terjadi kesalahan, itu akan fatal buat orang lain. Jadi memang di kimia konsep awalnya pada hitungan di situ, nanti arahnya ke depan. Tapi nanti kan ada pengembangan lebih lanjut dari anak yang berminat di situ. Jadi selain tujuannya itu yang harus bisa menghitung, tapi juga nanti anak diharapkan lebih bisa mengimplementasikan gitu ya, lapangannya bisa bagaimana ukuran keberhasilan dari penghitungan kimia tadi. Kalau untuk perhitungan kimia misalkan anak bisa menguasai 85% dari materi itu sudah luar biasa. Itu sudah bagus buat saya karena ini baru masih kelas 10, itu masih awal. Karena nanti di kelas 11, 12 itu hitungan kimia akan ada lagi. Jadi ketika mereka sudah 85% bisa, itu saya katakan sudah berhasil. 80% anak bisa melakukan hitungan kimia benar ya, itu targetnya sudah baik. Terus yang dilakukan apa tuh untuk melakukan keberhasilan itu? Kemampuan tadi, peningkatan kemampuan perhitungan ini. Kira-kira yang real yang mau dilakukan juga supaya anak peningkatan kemampuan dalam menghitung. Menghitungnya saya banyak memberikan latihan soal gitu. Latihan soal itu banyak sekali. Terus kira-kira kapan waktu untuk memberikan soal? Kalau untuk hitungan kimia nanti saya koordinasi dulu dengan pihak sekolah dengan kurikulum karena memberikan waktu ke saya. Ini sudah memberikan pelaksanaan penerapannya.
sudah habis waktunya ya. Jadi kira-kira tidak nanti semester ke depan itu meskipun kan bisa jadi meskipun di kelas 11 mungkin saya yang tidak mengajarkan melakukan koordinasi dengan teman sejawat itu nanti bisa melakukan pengulangan lagi di tahun ini. Nah, bagus sekali walaupun tidak kita selesaikan di semester ini, kita nanti bisa nanti latihan di semester depan dengan koordinasi dengan guru MDS. Ini bagus sekali Bu, kita ambil koordinasi dengan guru yang lain ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita pada pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Ibu coaching selama coaching dan setelah coaching? Perasaan saya kalau pertama itu waktu mau di coaching itu apa ya Pak, ada rasa deg-degan juga kayak apa sih kalau supervisi sekolah kan kita sudah biasa, tapi ini kan pengalaman pertama ya awal aja. Nanti saya gimana karena nanti kan hasilnya mau dilihat banyak orang yang tidak hanya di komunitas sekolah aja. Tapi setelah saya melakukan pembelajaran kemudian juga jadi Bapak sendiri banyak memberikan masukan ke saya enjoy aja. Kemudian mengalir dengan sendirinya dan alhamdulillah dari masukan Bapak, dari masukan berbagai pihak itu nanti akan menambah semangat saya untuk lebih baik lagi karena pada dasarnya kita semua itu mengalami proses pembelajaran. Tapi kalau kita tidak pernah mendapat saran, tidak pernah mendapat masukan, gimana kita mau bisa berkembang seperti itu? Jadi saya berterima kasih dalam kegiatan itu dan senang. Walaupun awalnya itu agak nervous, tapi pada akhirnya senang ya karena mendapatkan sesuatu yang baik Bu. Ini sudah selesai ya, doakan nanti masa belajar apa yang sudah dilakukan Ibu, perbaikan tadi yang sudah kita sepakati dari Ibu lakukan usaha, nanti akan ada peningkatan usaha tadi dan juga target nanti semoga bisa dilakukan. Kita tetap semangat Bu, kita saling mendukung, saling bergerak, saling menggerakkan gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri.